Ada sebuah kesibukan yang luar biasa di antara mahkota bunga yang bermekaran setiap fajar menyapa, bergerak tanpa suara namun penuh arti. Mereka adalah lebah, yang bagi banyak orang mungkin hanya dipandang sebagai serangga kecil penghasil madu. Namun sebenarnya, peran mereka jauh lebih krusial dari itu. Sejak jutaan tahun silam, mereka telah hadir sebagai pengikat rantai makanan di bumi. Lebah adalah pekerja keras yang nyaris tidak mengenal kata berhenti. Dalam satu kali perjalanan, seekor lebah sanggup menghampiri ratusan kuntum bunga. Meskipun umur mereka sangat singkat, rata-rata hanya berkisar 5 hingga 6 minggu bagi lebah pekerja. Mereka mampu menghasilkan sekitar 1/12 sendok teh madu sepanjang hidupnya. Jika dilihat secara individu, angka ini memang tampak tidak berarti. Namun, ketika kontribusi tersebut dikalikan dengan jutaan lebah dalam ratusan ribu koloni, kita sedang membicarakan sebuah sistem produksi global yang menopang kehidupan seluruh makhluk di planet ini. Eksistensi lebah jauh lebih kompleks daripada sekedar urusan produksi madu. Berdasarkan catatan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, lebih dari 75% tanaman pangan di seluruh dunia sangat bergantung proses perkembangbiakannya pada jasa penyerbuk. Di antara semua penyerbuk tersebut, lebah adalah yang paling efisien dan mumpuni. Coba bayangkan, buah apel, stroberi, kopi, kacang-kacangan, hingga kapas yang kita kenakan, semuanya membutuhkan jasa lebah agar bisa tumbuh dengan sempurna. Tanpa kehadiran lebah, kita mungkin masih bisa makan. Namun, pilihan di atas piring kita akan menjadi sangat membosankan, monoton, dan kualitas gizi manusia akan merosot tajam. Meskipun ada bantuan dari burung, kupu-kupu, kelelawar, atau hembusan angin, tidak ada satupun yang bisa menandingi ketelitian dan efisiensi lebah. Hal ini dikarenakan lebah tidak hinggap secara sembarangan. Mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk menghafal pola, memetakan rute, serta saling bertukar informasi mengenai lokasi bunga yang kaya akan nektar melalui tarian rahasia yang hanya dimengerti oleh sesama lebah. Dalam sebuah koloni, lebah tidak bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri. Mereka hidup sebagai sebuah kesatuan sosial yang besar, bergerak dengan satu pikiran dan satu tujuan. Setiap kali mereka terbang, lebah tidak hanya mengangkut nektar, tetapi juga membawa harapan bagi kesinambungan alam. Tanpa jasa mereka, tanaman akan gagal bereproduksi dan akhirnya layu. Kerusakan ini akan merembet ke rantai makanan yang akhirnya membuat kehidupan manusia ikut terguncang. Studi dari Program Lingkungan Hidup PBB memperkirakan bahwa jika populasi lebah di seluruh dunia runtuh, sepertiga pasokan pangan global berada dalam ancaman serius. Produk-produk turunan seperti minyak sayur, pakan ternak, hingga daging dan susu pun akan ikut lenyap. Dunia yang tadinya kaya akan rasa akan berubah menjadi hambar dan suram. Bahkan, satwa liar pun tidak akan selamat dari dampak ini. Burung dan mamalia akan kehilangan sumber pangan utama mereka. Ini adalah efek domino yang bisa menghancurkan jaringan rumit penopang biosfer kita. Di mata kita, lebah mungkin hanyalah serangga berdengung yang menakutkan karena sengatannya. Namun, bagi bunga, lebah adalah pasangan setia yang membawa janji akan kelestarian spesiesnya. Dalam sebuah tarian yang jarang disaksikan secara utuh oleh manusia, lebah berpindah dari satu kelopak ke kelopak lain, menyemaikan kehidupan di setiap sentuhannya. Gerakan tersebut bukanlah sebuah kebetulan, melainkan simfoni alami dan koreografi kuno yang telah diwariskan lintas generasi sejak zaman purba. Penyerbukan merupakan kunci utama dari produksi tanaman berbunga. Serbuk sari dari bunga jantan harus sampai ke kepala puting bunga betina agar pembuahan bisa terjadi. Melalui proses inilah buah-buahan bisa tumbuh dan benih-benih baru terbentuk.
Tanpa mekanisme ini, mustahil kita bisa menikmati apel yang ranum atau stroberi yang segar. Lebah adalah spesialis dalam bidang ini. Struktur tubuh mereka, mulai dari bulu halus hingga anatomi kakinya, memang diciptakan sebagai alat penyerbuk yang sempurna. Saat menghisap nektar, serbuk sari akan menempel pada tubuh lebah dan terbawa ke bunga selanjutnya, menciptakan pembuahan secara alami. Ini adalah bentuk simbiosis mutualisme yang luar biasa. Bunga menyediakan nutrisi berupa nektar, dan lebah memberikan masa depan melalui penyerbukan. Satu lebah madu sanggup mengunjungi 50 hingga 100 kuntum bunga dalam satu kali jalan. Dalam satu hari, satu koloni bisa melakukan ratusan ribu kunjungan. Aktivitas masif ini menciptakan jaringan distribusi kehidupan yang bekerja tanpa henti dan tanpa paksaan. Sebagai gambaran, dibutuhkan sekitar 25.000 kunjungan lebah hanya untuk memastikan 1 hektar kebun apel bisa panen dengan maksimal. Mengingat 80% dari total penyerbukan di dunia dilakukan oleh lebah, maka peran mereka dalam menjaga keanekaragaman hayati sangatlah vital. Bahkan, nilai ekonomi dari jasa lingkungan yang diberikan lebah diperkirakan mencapai lebih dari 235 hingga 577 miliar dolar setiap tahunnya. Mereka adalah pekerja gratis yang memberikan kontribusi triliunan rupiah bagi ekonomi dunia tanpa pernah memungut gaji atau waktu libur. Keistimewaan lebah tidak hanya terbatas pada fungsinya, tetapi juga pada cara mereka berkomunikasi. Di dalam sarang, lebah yang baru kembali dari mencari makan akan melakukan gerakan unik yang disebut wiggle dance. Meski tidak terlihat puitis seperti di balet, ini adalah sistem navigasi yang sangat akurat. Dengan pola gerakan angka 8, lebah menyampaikan arah dan jarak lokasi nektar kepada rekan-rekannya. Ini merupakan salah satu bentuk komunikasi paling canggih di dunia hewan non-manusia. Ketelitian informasi ini membuat koloni bekerja sangat efisien, karena mereka tidak perlu membuang energi untuk mencari makanan secara acak. Dalam setiap tugasnya, mereka tanpa sadar telah merajut jaring kehidupan yang menopang kita semua. Jika di luar sana lebah adalah penari, maka sarang adalah panggung utama kehidupan mereka. Di balik lapisan lilin dan aroma manis, terdapat sebuah dunia yang tidak kalah menakjubkan dari peradaban manusia. Sarang lebah adalah mahakarya arsitektur alami yang sangat teratur dan efisien. Setiap selnya berbentuk heksagon atau 6 sisi yang simetris. Bentuk ini bukan hanya soal estetika, tetapi merupakan struktur paling efisien secara matematis untuk menyimpan cairan dengan material seminimal mungkin. Sarang tersebut dibangun menggunakan lilin yang diproduksi oleh pekerja muda melalui kelenjar khusus pada perutnya. Proses pembuatannya sangat berat. Untuk menghasilkan 1 gram lilin, lebah harus mengkonsumsi sekitar 8 gram madu. Itulah mengapa setiap bagian dari sarang memiliki nilai yang sangat tinggi. Hebatnya lagi, pembangunan sarang dimulai dari tengah dan meluas keluar tanpa memerlukan cetak biru. Namun, hasilnya tetap presisi. Selain sebagai tempat tinggal, sarang juga berfungsi sebagai ruang dengan suhu yang terkontrol secara kolektif. Lebah bisa menghangatkan ruangan dengan menggetarkan tubuh atau mendinginkannya dengan mengepakkan sayap. Suhu ideal dipertahankan pada 34 hingga 35 derajat Celcius, menciptakan sistem ventilasi alami yang sangat maju. Bagi lebah, sarang adalah sistem bersama di mana seluruh koloni menjadi satu tubuh sosial yang bernapas dan berevolusi. Setiap individu mengetahui tugasnya masing-masing tanpa ada konflik kepentingan ataupun ego. Dalam satu sarang yang menampung hingga 80.000 lebah, tidak ada kekacauan maupun perebutan makanan. Semuanya berjalan dalam harmoni dan dedikasi penuh. Bahkan saat koloni terlalu padat, mereka melakukan generasi melalui proses swarming, di mana sebagian koloni pergi bersama ratu lama untuk membangun tempat baru. Semua transisi kekuasaan ini terjadi tanpa adanya kudeta ataupun pertumpahan darah. Semua ini berlangsung dalam kegelapan yang hanya dipandu oleh naluri dan getaran.
Di tengah tatanan sosial yang rapi ini, terdapat sosok agung bernama Ratu Lebah. Dengan tubuh yang lebih besar dan usia yang jauh lebih panjang, ia berdiri sebagai simbol kelangsungan koloni. Namun, ia bukanlah diktator yang memerintah dengan suara keras. Kekuasaannya terletak pada feromon, zat kimia yang ia pancarkan untuk mengatur harmoni seluruh sarang. Jika pengaruh feromon ini melemah, para pekerja akan segera mempersiapkan calon ratu baru dengan memberikan asupan royal jelly pada larva terpilih. Tugas utama ratu adalah memproduksi telur, yang pada masa puncaknya bisa mencapai 2000 butir per hari. Sebagian besar penghuni sarang adalah lebah pekerja yang semuanya adalah betina mandul yang berdedikasi penuh. Mereka membagi tugas berdasarkan usia, mulai dari membersihkan sel, merawat larva, hingga akhirnya menjadi penjelajah luar sarang yang mencari nektar. Di sisi lain, ada lebah pejantan yang hanya memiliki satu tugas utama, yaitu mengawini ratu. Setelah menunaikan tugasnya dalam penerbangan pernikahan, lebah jantan akan mati seketika. Mereka mengorbankan diri demi kelangsungan garis keturunan koloni. Kehidupan lebah mengajarkan kita bahwa kekuatan terbesar lahir dari sistem yang saling percaya dan tahu akan peran masing-masing. Dari kerja keras kolektif inilah tercipta madu, sebuah harta karun cair yang lahir dari proses kimiawi rumit. Segalanya bermula dari nektar yang dikumpulkan dari bunga. Nektar tersebut disimpan dalam perut madu untuk kemudian diolah dengan enzim khusus. Setibanya di sarang, nektar tersebut dioper dari mulut ke mulut antara lebah dalam proses yang disebut troplaksis. Setelah kadar airnya dikurangi melalui kepakan sayap ribuan lebah secara serentak, terciptalah madu yang kental dan tidak pernah basi, bahkan setelah ribuan tahun. Sayangnya, dunia yang indah dan tertib ini sekarang sedang terancam hebat. Penggunaan pestisida modern, terutama jenis nikotinoid, telah menjadi racun yang mematikan sistem saraf lebah. Lebah yang terpapar akan kehilangan kemampuan navigasinya dan gagal menemukan jalan pulang ke sarang. Dampaknya sudah sangat mengkhawatirkan. Di beberapa tempat di Cina, petani terpaksa melakukan penyerbukan manual dengan tangan karena populasi lebah telah hilang. Fenomena yang dikenal sebagai koloni collapse disorder ini telah menyebabkan hilangnya jutaan koloni lebah di Amerika dan Eropa. Hilangnya lebah bukan sekedar hilangnya spesies, melainkan alarm peringatan bahwa ekosistem kita sedang dalam kondisi bahaya.